Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Dan kembali saya menemui Babe Lukman Haq. Apa kabar, Be? Alhamdulillah. Kali ini saya ingin melanjutkan bincang-bincang kita dari pengalaman berburu jurik. Kalau pada edisi yang lalu, para pemirsa, sebagaimana Anda saksikan, kita melakukan perburuan di pondok pesantren ya. Benar. Nah, bagi yang belum silahkan ditonton, itu sangat seru kisahnya. Kali ini saya akan minggir sedikit. Waktu itu dari Banten kita coba kembali ke Jakarta, tepatnya di daerah Jakarta Timur. Saya tidak sebut nama kampungnya. Dan itu perburuan yang sangat luar biasa. Selain rumahnya besar, gangguannya juga besar, dan ada faktor X yang sepertinya dikendalikan oleh orang. Karena mungkin Babe pelan-pelan mulai reminding ingat, satu dari putri tuan rumah itu tidak bisa jalan sehingga dia tidak bisa sekolah. Anaknya seusia SMA, perempuan. Cipayung. Cipayung. Kebetulan pada saat itu Babe juga sebagai penanggung jawab. Benar. Dan itu syutingnya live. Sekilas untuk mengingat, bukan hanya gangguan yang sering terjadi di rumahnya dengan berbagai penampakan. Sekali lagi, salah satu putrinya itu sampai tidak sekolah karena kalau jalan tidak lama jatuh, kemudian di rongsen. Ya. Setelah di rongsen, ternyata di dengkulnya ada paku di hasil rongsennya. Mungkin Babe bisa menceritakan waktu awal-awal datang ke rumah itu ketika kita akan melakukan perburuan. Ya. Waktu itu kita biasa 3 tim, ya. 4 dengan 4 personal. Itu awalnya tidak terdeteksi karena kita banyak yang kita ambil energi negatif di rumah tersebut. Jadi tidak fokus dengan anak tersebut yang memang tidak bisa jalan hanya seperti itu. Nah, kemudian kita sudah bersihkan semua, baru kita fokus pada anak tersebut. Tapi ini yang keduanya. Saya ingat yang kedua, kita sudah bersihkan semua, clear kan gitu. Mungkin waktu juga nggak cukup durasi, ya kan? Sudah habis, kemudian kita selesaikan. Saya kan bertanggung jawab di situ. Ternyata ada telepon kembali dari tuan rumah itu bahwa anaknya itu belum ada perkembangan sama sekali. Nah, situlah saya ingat ditugaskan dengan Gus, langsung berangkat. Saya berdua. Kalau nggak salah, saya dengan Ki Gusti. Betul. Nah, saya dengan Ki Gusti berangkat ke sana. Nah, disitulah saya deteksi dengan betul-betul fokus. Ternyata hasil daripada telisik saya saat itu ada suatu faktor X, artinya perbuatan zolim. Jadi tidak kendalikan itu dari manusia melalui jin melakukan ke anak tersebut sehingga tidak bisa berjalan. Ya, akhirnya situ saya bersihkan kembali. Itu sudah berkali-kali, dan itu sulit sekali. Akhirnya saya sempat triado di situ. Saya minta waktu, ada petunjuk. Alhamdulillah, dan izin Allah itu saya ingat sekali, saya buka sedikit dengan sana ya. Terlihat benang merah. Benang merah sampai 3 kali. Saya paham karena ada suatu hal yang harus saya lakukan melalui benang merah tersebut. Itu saya lakukan. Saya tirakat kembali, langsung saya cabut. Setelah saya cabut, ini tidak artinya yang saya ambil energi negatif itu saya ambil itu saya langsung pakai benang merah itu. Artinya kalau di ilmu hikmah itu mengunci agar negatif orang negatif itu energinya tidak akan masuk lagi untuk kemudian dia akan berkurang.
itu yang saya lakukan. Itu pada pembersihan ulang. Ya, Nah, betul. jadi begini pemirsa, di dalam kita melakukan syuting tidak selamanya selesai ketika syuting. Bayangin kalau live cuma 2 jam. Saya ingat di rumah ini, jadi saya agak ke belakang sedikit, baik ketika saya survei waktu itu sama Mas Udin. Kemudian Mas Udin nonton ini, Mas Udin kameramen saya ketika mau mengambil gambar untuk ilustrasi, ya kan, kita harus ngambil ilustrasi. Saya pesan, ini tempat bahaya. Oh tenang Ki, sudah diisi. Taunya dia malah yang kesurupan. Betul. Saya mau ngambil kameranya, saya lupa ngopretnya gimana ya gitu. Jadi kameramen saya ya bukan hampir sudah kesurupan, tapi dokumentasinya nggak dapet, saya hanya pakai tustel ya. Karena kameranya kan bukan kameramen, saya ambil kameranya takut dibanting, mau ngambil lagi ngopret, saya malah nggak bisa. Ini apa namanya ya, sebagai ilustrasi bahwa memang dari awal pun sudah sangat luar biasa. Maka dalam waktu perburuan live 2 jam ya rasanya tidak memungkinkan, sehingga ketika selesai syuting pun ternyata anaknya masih tidak bisa jalan. Maka dilakukan pembersihan ulang, istilah kita gitu ya. Pembersihan ulang atau penanganan ulang, yang kebetulan penanganan ulangnya itu adalah Babi Lukman yang waktu itu ditugaskan sebagai penanggung jawab bersama Ki Gusti. Artinya gini, mohon maaf saya ulang. Kita tuh hal seperti ini bertanggung jawab sampai selesai, sampai tuntas. Dari izin Allah, dan yang dasar lagi, ternyata di sana saya lupa kasih tahu tadi, misalkan dulu sudah tahu orang tua itu mengeluarkan ronsen. Iya. Ternyata hasil ronsen itu ada beberapa paku di kakinya. Iya. Hasil ronsen itu dari dokter juga bingung. Karena apa? Ada berapa paku di dalam, ada yang bengkok, ada yang lurus. Kalau nggak salah ada 5 atau 4, saya sudah lupa ya, udah lama banget itu. Nah itu, disitulah saya langsung riado, gimana menyelesaikannya nih begini, kalau ini kita bisa, akhirnya pakai ini ternyata. Nah itulah gunanya kadang-kadang suatu sebut santet lah ya. Dan suatu santet itu di sini tidak bisa, dengan ini nggak bisa, kita harus tahu celahnya. Itu pengalaman banget saya, di mana-mana saya harus tahu celah. Karena mereka juga melakukan seperti itu, tentunya dia akan membendung nih, kalau mau deteksi begini nih, begini pakai santet ini, seperti itu. Artinya si pengirim itu sendiri sudah memiliki sejumlah strategi ya. Betul. Artinya kalau ini dicabut di sini, kena di sini. Ini kalau kembali ke rongsen ya, sempat hasil rongsen yang pertama itu kami pinjam, kemudian kami videokan ya, karena sudah lama kami sudah lupa ada di mana itu. Tapi saya ingat betul bahwa ada satu paku yang kena di dengkul itu, ini kelihatannya. Tetapi ya setelah itu saya ingat setelah ditangani sama Babi dalam pembersihan ulang, alhamdulillah anak itu kan sembuh. Tapi itu telepon kami ke kantor, saya bilang pastikan kesembuhan itu dari rongsen gitu kan. Kemudian datanglah rongsen lagi ke dokter, alhamdulillah hasilnya tidak ada lagi paku, dan sampai hari ini sepertinya sudah sembuh, nggak pernah ada telepon lagi gitu kan. Dan ya begitulah pemirsa, bendanya terlihat ketika di rongsen, tetapi ketika dicabut ya, artinya ketika dikeluarkan si paku ini tidak berbentuk fisik. Betul. Hanya saja anaknya sembuh, kemudian pembuktiannya benar pakunya sudah ada apa sudah hilang apa enggak, di rongsen lagi. Lah kadangkala orang kan begini berpikirnya, ketika masuknya paku keluarnya paku gitu. Ya mungkin ada seperti itu, tapi itu jarang sekali. Ya kami juga di pembunuhan itu pernah seperti itu, tapi jarang sekali. Yang banyak itu keluar karena karena masuknya itu mungkin dibawa oleh in materi, maka pengeluarannya pun juga secara in materi, walaupun mungkin faktor apes atau apa sehingga dideteksi menggunakan rongsen, in materi tadi bisa menjadi materi. Benar. Dari sini seperti tadi malam saya hubungi Babe, itu ada kasus di daerah Jawa Timur ya, daerah Jember, yang sangat viral beberapa waktu lalu. Ada seorang yang di perutnya ada gelas, yang tadi malam saya kirim ke Babe, mungkin sudah dideteksi, sudah diterawang. Alhamdulillah saya sudah terawang. Jadi hasil telisik saya itu bahwa benda tersebut tidak melalui in materi. Jadi memang masuk materi apa adanya. Artinya kemungkinan besar itu memang sengaja dimasukkan secara material ya, bukan oleh jin gitu kan. Karena ciri-cirinya begini. Setelah saya telisik,
itu pertama saya energi yang di dalam itu tidak ada sama sekali energi. Tidak ada energi dari bangsa imateri, dari bangsa Energi gaib lah ya. negatif itu tidak ada. Karena kalau perbuatan santet, pengiriman dari santet itu dia masuk ini materi, begitu di dalam jadi zahir materi, tapi tetap energi dia sangat luar biasa. Dia bekerja kan, di bekerja, dalam, merusak gitu ya. merusak. Dan kalau di situ keterangannya 3 bulan. Kalau menurut saya, kalau 3 bulan itu udah nggak mampu. Dalam bentuk mungkin bisa dilihat di stock shoot nanti gelasnya itu kan lumayan besar itu. Iya, nggak mampu. Gitu. Jangankan kemungkinan kalau menurut saya itu sudah lewat lah. Bisa lewat ya. Sudah bisa lewat. Nah ini dan juga minimal itu dalam 2 hari 3 hari nggak bisa ngapa-ngapain. Dan secara analisa kezohiran, saya juga melihat kezohirannya itu nggak memungkinkan juga ya. Posisi kalau perbuatan biasanya jin itu tidak beraturan, mungkin melintang, mungkin bagaimana, mungkin di pojok, tidak di tengah, posisinya pas seperti dimasukkan, tidak seperti itu. Kalau materi dari konsep tidak seperti itu. Nah itu melihat daripada fisiknya saja saya sudah ragu. Tapi kan bisa saja terjadi. Kalau makanya saya telisik lebih dalam lagi, itu ternyata kalau menurut saya itu bukan daripada perbuatan bangsa jin atau perbuatan santet. Ya, pemirsa, ini sebagai edukasi bagi kita dan tentu ini adalah hasil analisa secara batiniah ya. Yeah. Jadi ada 2 hal terkait dengan kita mencoba memperbandingkan dari apa yang kita alami di Pembuluh Hantu, kemudian ada kasus baru yang terjadi di Jawa Timur yang sebagian orang menganggap itu adalah santet. Kalau bukan santet, ya bagaimana masukkan gitu kan? Memasukkan satu benda ke dalam. Tapi saya setuju dengan dokter itu analisanya kemungkinan besar dimasukin di dalam dari tubuh, dari anus ya. Iya, saya sangat setuju itu. Yang memungkinkan seperti itu, tapi kami tidak memvonis, hanya saja Ya. secara analisa batiniah menurut Babe Lukman itu dimasukkan Ya. secara physically Ya, lah ya, fisik. bukan menggunakan kekuatan makhluk gaib atau jin. Artinya di sini biar kita tidak menjadi sakwa sangka Tapi santet atau segala macam ya. saya juga buat tanda tanya saya juga. Tanda kutip itu buat apa dia memasukkan ya kan menyakiti badannya sendiri, itu sangat sulit loh, walaupun dengan masukkan seperti mulai dubur sangat sulit karena itu gelasnya cukup besar. Iya. Kalau kita lihat ronsennya. Nah itu walau-walau Ya. saya tidak mau memperdalam lagi masuk ke dalam apa yang sebenarnya kejiwaan yang ambil kita tidak Ya, kita tidak tahu dan dokter juga tidak menjelaskan, orangnya juga tidak menjelaskan. Ini hanya sebagai analogis, sebagai perbandingan, sebagai apa ya, bagian dari studi tentang hal-hal yang berbau dengan gaib. Maka tidak segala sesuatu yang seperti itu santet gitu ya, atau gaib. Bisa saja ada hal-hal karena keteledoran atau apa. Nah, sebagai contoh, waktu kita itu di yang paku itu di kaki itu nggak beraturan, dan juga bakunya itu ada yang bengkok, ada yang melingkar-melingkar begitu, nggak pernah beraturan dan bagus, ya kan? Posisinya pasti rusak. Dan itu juga kalau memang perbuatan jin itu mungkin gelas-gelas pecah, gitu. Nggak bulat, gelas masih bagus gitu. Nah, karena kalau memang udah niat seperti jin itu santet, udah pasti kan mau mematikan kan? Ngapain pakai gelas bagus gitu? Pakai gelas bagus. Itu nih analisa kejohiran aja udah kelihatan seperti itu, gitu. Jadi pada intinya dari hasil Telisik saya. telisik batin ya Babe, itu bukan karena faktor X ya. Artinya bukan karena pekerjaan bangsa jin. Benar. Tetapi siapa yang mengerjakan wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ini sekali lagi hanya bagian dari edukasi bagi kita semua untuk tidak mudah memvonis segala sesuatu itu dengan gaib gitu. Betul, Karena yang gaib pun seperti yang saya katakan tadi, bentuk hasil rongsennya seperti fisik, tapi ketika dikeluarkan tidak berbentuk fisik. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita semua dan bijaksana dalam menyikapi berbagai hal. Bahwa persoalan gaib itu tidak mungkin dihindari, tetapi tidak semuanya bisa digaibkan. Walaupun kita selalu berhubungan dengan masalah gaib, tapi bagaimanapun kita harus teliti dengan baik gitu. Jangan sampai sesuatu yang bukan gaib kita bilang gaib. Jangan sampai orang ini hanya penyakit fisik, penyakit medis kita bilang santet. Harus kita teliti dengan baik.
ikhlas. Bagaimanapun kalau orang udah sakit, wah ini santet nih, duluan malah tambah parah. Ya baik pemirsa, terima kasih terima kasih Ya, Pak sama-sama, Ben. Gus. Dan pemirsa sekalian, terima kasih telah menonton kami berdua, dan sekali lagi mudah-mudahan ini menjadi inspirasi dan bijaksana dalam menelaah hal apapun. Sampai jumpa, mohon maaf apabila ada kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.